Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak bernama Rani. Ia tinggal bersama neneknya di rumah kayu yang sederhana. Nenek Rani selalu memberikan satu nasihat penting. Rani, kalau ada yang mengetuk pintu lebih dari 3 kali, jangan dibuka. Apapun yang terjadi, dengarkan baik-baik. Rani menurut, walau ia tidak mengerti maksudnya. Selama bertahun-tahun, tidak pernah terjadi hal aneh. Sampai pada suatu malam hujan deras, ketika neneknya pergi ke rumah tetangga yang sakit, Rani sendirian di rumah. Ia menyalakan lilin dan duduk membaca buku. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan. Rani mendekati pintu tapi tidak membukanya. Ia hanya berkata, "Siapa?" Tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, tok, 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 tok. 4 ketukan. Kali ini lebih keras dan cepat. Rani gemetar. Ia ingat pesan neneknya. Jangan buka jika lebih dari 3 ketukan. Ia mundur perlahan, jantungnya berdebar. Lalu terdengar suara dari luar, suara berat dan serak. "Rani, bukakan pintunya. Ini nenek." Rani bingung. Tapi ia tahu, suara itu bukan suara neneknya. Neneknya tidak pernah mengetuk lebih dari 3 kali. Ia menahan napas dan tidak bergerak. Tak lama kemudian, suara itu berubah menjadi suara aneh, seperti geraman binatang. Lalu, semuanya sunyi. Pagi harinya nenek pulang dan memeluk Rani. Rani menceritakan semuanya. Nenek pun berkata, makhluk hutan itu suka menyamar jadi orang terdekat. Ia mengetuk pintu lebih dari 3 kali, agar tahu siapa yang lengah. Kamu sudah pintar tidak membukanya. Sejak saat itu, Rani selalu ingat nasihat neneknya. Di desa itu pun semua anak-anak diajari hal yang sama. Jangan buka pintu jika ada yang mengetuk lebih dari 3 kali. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, Rani merasa semuanya sudah kembali normal. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa takut. Ia sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang suara ketukan itu. Suatu sore, Rani dan nenek pergi ke pasar desa. Saat mereka melewati jalan kecil dekat hutan, seorang pria tua yang tak dikenal menatap mereka dengan mata tajam. Ia berkata pelan pada nenek, "Makhluk itu belum pergi. Ia masih mencari pintu yang bisa dibuka." Nenek terdiam. Wajahnya langsung berubah serius. Setelah pria tua itu berlalu, nenek menggenggam tangan Rani erat. "Rani, mulai malam ini kita harus lebih hati-hati. Jangan hanya pintu depan, tapi semua jendela juga harus dikunci." Malam pun tiba. Angin bertiup kencang dan suara ranting berjatuhan terdengar dari luar. Nenek dan Rani duduk di dekat perapian, berdoa dalam hati agar malam cepat berlalu. Tiba-tiba, tok, tok, tok. 3 ketukan. Kali ini datang dari jendela, bukan pintu. Rani membeku. Nenek berdiri pelan dan mengambil segenggam garam dari dalam toples, lalu menaburkannya di ambang jendela. Tok, 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 tok. 5 ketukan, lebih keras. Kaca jendela mulai bergetar dan suara aneh terdengar dari luar seperti bisikan. "Rani, aku kedinginan. Bukakan. Aku ibu." Rani hampir menangis. Suara itu memang mirip suara ibunya yang sudah meninggal. Tapi ia tahu, itu bukan ibunya. Nenek menatap Rani dan berkata tegas, "Itu bukan siapa-siapa yang kita kenal. Jangan dengarkan suaranya. Tutup telingamu." Rani menutup telinganya dan memejamkan mata. Nenek menggambar simbol aneh di lantai menggunakan garam dan lilin. Tak lama kemudian, suara ketukan berhenti. Digantikan suara jeritan keras yang menggema ke seluruh desa. Lilin padam. Semua sunyi. Keesokan paginya, tetangga mereka menemukan bekas cakaran di pintu dan jendela rumah. Ada jejak kaki panjang dan aneh yang mengarah ke hutan, lalu menghilang. Sejak saat itu nenek mulai mengajari Rani tentang hal-hal gaib, cara melindungi rumah, membaca doa-doa, dan mengenali suara-suara yang menipu. Rani pun tumbuh menjadi gadis yang pemberani.
Dan ia punya satu nasihat yang selalu ia ulangi pada semua anak-anak desa. Kalau ada yang mengetuk pintu, cukup 3 kali. Kalau lebih dari itu, jangan buka, sekalipun. Beberapa minggu berlalu. Meskipun suasana di desa kembali tenang, Rani masih sering merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan, terutama saat ia berjalan melewati jalan sempit dekat hutan. Suatu malam, ketika nenek sedang tidur, Rani mendengar suara dari luar rumah. Bukan ketukan kali ini, tapi suara anak kecil menangis. "Tolong, aku tersesat." Rani mengintip dari celah jendela. Di luar, berdiri seorang anak perempuan berbaju putih. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Ia berdiri diam di tengah hujan, di bawah cahaya remang bulan. Rani merasa kasihan. Tapi saat ia hendak membuka jendela, ia teringat sesuatu. Anak itu tidak mengetuk, tidak meminta izin masuk. Ia hanya berdiri dan menangis. Rani perlahan menutup tirai jendelanya. Tapi suara tangisan itu makin lama makin keras, sampai akhirnya berubah menjadi suara tawa kecil yang aneh. Lalu tawa itu berubah menjadi tawa wanita dewasa yang serak dan dalam. Rani mundur. Tiba-tiba, suara itu berbicara lagi. Kali ini lebih jelas. 3 ketukan sudah lama tidak cukup. Sekarang aku tahu. Pintu yang bisa kubuka ada di dalam kepalamu. Rani terdiam. Ia mendengar sesuatu dari balik dinding. Suara garukan. Cek, cek, cek. Dari kamar nenek. Rani berlari, membuka pintu kamar nenek dan melihat nenek berdiri menghadap tembok. Menggoreskan kukunya ke dinding pelan-pelan dengan mata kosong. "Rani," kata nenek lirih, "kita sudah terlalu lama tinggal di sini. Mereka sudah masuk." Seketika seluruh lilin di rumah padam. Angin dingin berhembus dari arah pintu, meski pintu masih tertutup rapat. Dan saat itu, tok, 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 6 ketukan. Tapi kali ini, datang dari dalam rumah. Tok, 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 tok. 6 ketukan dari dalam rumah. Rani menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menarik nenek menjauh dari dinding. Tapi neneknya hanya berdiri kaku, bibirnya bergetar, dan matanya tak berkedip. "Mereka sudah di sini, Rani," bisik nenek. "Tapi bukan di luar lagi. Mereka sudah menempel." Cek, cek, cek. Suara garukan kini terdengar dari langit-langit. Rani menatap ke atas. Di sana di langit-langit kayu tua rumah mereka, terlihat goresan-goresan kecil, seperti bekas kuku. Lalu, debu jatuh sedikit demi sedikit. Seolah sesuatu sedang merayap perlahan di atas mereka. Rani menarik neneknya ke bawah meja dan menyalakan lilin. Tapi saat api menyala, ia melihat bayangan lain. Bayangan ketiga, bukan miliknya, bukan milik nenek. Bayangan itu lebih tinggi, kepalanya miring ke samping, dan tidak bergerak. Lilin mati seketika, gelap. Nenek berbisik, "Jangan bersuara, jangan pikirkan mereka. Kalau kau memikirkan mereka, mereka akan tahu bentukmu." Tapi suara itu kembali terdengar. Tangisan. Kali ini, suara bayi. "Rani, aku anakmu. Aku kedinginan." Rani memejamkan mata kuat-kuat. Ia belum pernah punya anak. Tapi suara itu begitu meyakinkan, nyaris membuat hatinya runtuh. Lalu tiba-tiba, tok 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 tok, ketukan demi ketukan, puluhan cepat, menghantam semua dinding rumah dari berbagai arah. Suara tertawa, suara tangisan, suara geraman, semuanya bercampur jadi satu. Rani menutup telinga, nenek memeluknya, mulutnya terus komat-kamit membaca sesuatu yang Rani tak mengerti. Kemudian, semua suara berhenti, hening, sunyi, sampai terdengar suara kunci pintu diputar dari dalam. Pintu depan perlahan terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Bau daging busuk. Di ambang pintu,
berdiri seseorang. Bajunya seperti ayah Rani, tapi wajahnya bukan manusia. Rani menahan napas. Sosok itu berdiri di ambang pintu. Tingginya melebihi tinggi ayahnya yang ia ingat. Bajunya memang baju ayah, kemeja biru tua dengan kantong robek di dada, tapi kulit di wajahnya seolah ditarik paksa, terlalu kencang, hingga matanya menonjol dan bibirnya pecah-pecah, mengelupas. Tubuhnya seperti membusuk, tapi berdiri. Nenek menggenggam tangan Rani erat. Suaranya pelan, tetapi tegas. Itu bukan ayahmu, jangan panggil dia, jangan kenali dia. Namun Rani hampir tak bisa menahan air mata. Tapi wajahnya, sosok itu melangkah satu langkah masuk. Tap, bunyi langkahnya seperti tulang yang retak. Rani ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Rumah terasa jauh lebih sempit, lebih dingin, lebih mati. Tiba-tiba, dari mulut makhluk itu keluar suara. Tapi bukan suara manusia. Suara itu seperti banyak suara sekaligus. Ada yang berbisik, ada yang menjerit, dan ada yang hanya tertawa. Kau sudah memikirkan aku, Rani. Sekarang aku tahu bentukmu. Lampu gantung bergoyang, kayu lantai berderit. Dinding rumah perlahan mulai bernapas, seperti mengembang dan mengempis. Seluruh rumah mendadak terasa hidup, atau lebih tepatnya, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sosok itu semakin mendekat, menunduk, menatap Rani dari dekat. Mata mereka bertemu. Dan tiba-tiba, ingatan masa kecil Rani muncul begitu saja. Saat ia pernah membuka pintu saat usia 5 tahun, malam-malam, karena ia dengar suara ibunya menangis di luar. Ibunya yang sudah dikubur seminggu sebelumnya. Ia tak pernah ceritakan itu pada siapapun. Makhluk itu menyeringai. Sudut bibirnya robek sampai ke pipi. Kau sudah pernah membukakan pintu, Rani. Kau sudah milikku sejak dulu. Dari balik punggung makhluk itu, muncul tangan-tangan lain. Kecil, kurus, bersisik. Merayap masuk melalui dinding, lantai, bahkan dari balik celah antara jari-jari Rani sendiri. Suhu tubuhnya menurun drastis. Nenek mencengkeram pundaknya. Rani, dengarkan aku. Jangan lihat dia lagi. Fokus ke suaramu sendiri. Ingat siapa dirimu. Tapi suara di kepala Rani makin keras. Banyak. Berlapis-lapis. Tertawa. Menangis. Meraung. Dan lalu, semua jadi gelap. Hening. Saat Rani membuka mata, ia berada sendirian di dalam rumah. Tidak ada makhluk itu. Tidak ada suara. Tidak ada nenek. Tapi ada satu hal aneh. Pintu rumah masih tertutup. Dan di baliknya, tok, 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 tok. Ketukan itu tak pernah berhenti. Tok, 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 tok. Ketukan itu tak berhenti, tak melambat, tak menguat, tapi terus ada, seperti suara napas yang tidak akan habis. Rani berdiri kaku di tengah ruangan yang sekarang tampak berbeda. Rumah kayunya tak lagi hangat. Warna dinding berubah kusam, abu-abu dan retak seperti kulit tua. Lilin-lilin sudah mencair seluruhnya, meski tadi belum sempat habis. Ia memanggil pelan, "Nenek." Tak ada jawaban, tapi ada sesuatu di lantai. Jejak, bukan kaki, tapi telapak tangan. Banyak. Seperti bekas tangan-tangan kecil yang menyeret tubuh ke arah dapur. Rani mengikuti perlahan, jantungnya berdebar kencang. Dapurnya gelap, tapi lampu Petromax tergantung di tengah ruangan. Saat ia menyalakannya, nyalanya bergetar. Di lantai dapur terlihat lubang. Lubang gelap, bundar, seperti sumur tua, yang seingat Rani tidak pernah ada di rumah ini. Dari lubang itu terdengar suara bisikan. "Masuklah, Rani. Di sini gelapnya lebih jujur." Suara itu seperti suara dirinya sendiri. Rani mundur selangkah, tapi di belakangnya pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Lalu suara ketukan berpindah. Sekarang berasal dari dalam lubang. Tok, tok, tok. 3 kali, sunyi. Tok, 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 tok. 4 kali, lalu 6.
lalu 8, dan tiba-tiba, senyap, Rani memicingkan mata ke dalam lubang. Tak terlihat dasar, tapi ia merasa sesuatu sedang menatapnya balik dari sana. Jauh di bawah, 2 titik merah kecil perlahan menyala, mata. Kemudian, tangan keluar dari lubang itu. Bukan tangan yang kotor atau mengerikan, tapi tangan nenek. Rani, tolong aku terjatuh. Suara nenek, persis, lembut, penuh panik. Tapi, Rani tahu, nenek tidak mungkin ada di dalam lubang itu. Suaranya terlalu sempurna, terlalu tepat. Kalau kau benar nenekku, gumam Rani, apa yang kau katakan padaku sebelum malam pertama ketukan itu datang? Suara itu terdiam sejenak. Lalu perlahan berubah. Suaranya pecah, berat, seperti serak luka lama yang dibakar. Aku sudah lebih tua dari pertanyaanmu, Rani. Tangan itu mencengkeram tepi lubang, kuku-kukunya memanjang seperti paku karat. Rani mundur, memukul lampu Petromax hingga padam. Gelap total. Tapi di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu dari arah kamarnya. Suara yang sangat familiar, lembut, gemetar. Rani, sayang, aku di sini. Buka pintunya. Aku pulang. Itu suara neneknya. Lagi, tapi kali ini datang dari balik pintu kamarnya sendiri. Sejak malam itu, rumah kayu di tepi hutan itu tetap berdiri sunyi. Warga desa mulai menghindari melewati jalan itu setelah gelap, dan anak-anak pun diajari untuk tidak pernah membuka pintu jika ada yang mengetuk lebih dari 3 kali. Rani tidak pernah terlihat lagi di desa. Beberapa mengatakan ia pergi jauh, meninggalkan semua kenangan dan rasa takut. Tapi ada yang percaya, rumah itu kini dihuni oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan manusia, tapi juga bukan makhluk biasa. Pintu rumah itu selalu tertutup rapat, dan ketukan yang tak pernah berhenti masih bisa terdengar di malam yang sunyi. Ketukan yang mengingatkan semua orang bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Dan bahwa kadang, yang terburuk bukanlah apa yang ada di luar pintu, tapi apa yang sudah masuk ke dalam hati.